Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku gak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat. Karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena bercak tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Sagittarius. Oke, buat teman-teman Sagittarius, tahun 2024 itu bisa jadi tahun yang aku bisa bilang penuh berkat, seru banget buat kalian, karena kamu akan banyak bertemu dengan sebutlah orang-orang, kolega atau teman-teman dimana mungkin kamu bisa belajar dari mereka atau kamu bisa mengajari dan menginspirasi mereka dalam cara apapun. Tapi mungkin selama 20 tahun belakangan, sejak tahun 2008, sejak tahun 2008 kamu ngerasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, terutama terkait uang, resources, bakat, talenta. Apa yang kamu anggap berharga? Personal talents, personal gifts gitu loh. Apa kekuatan atau potensi-potensi dirimu yang mungkin sudah kamu maksimalkan atau masih terpendam? Ini bisa jadi mungkin juga suaramu, the way you speak up for yourself, the way you stand up for yourself, atau bagaimana cara kamu menghargai finance atau keuangan dan materi atau harta yang kamu miliki, alias material possessions. Tapi bagaimana juga kamu menghargai pentingnya menikmati hidup dari seluruh five senses atau seluruh alat panca indera kamu. Dan juga gimana caranya selama 20 tahun belakangan, sejak 2008, kamu mungkin belajar banyak tentang sebelum kita bergantung sama orang lain, sebelum kita bisa percaya sama orang lain dan bisa bergantung sama orang lain, kita harus terlebih dulu bergantung sama diri kita sendiri, alias self-sufficiency. Kamu mungkin sejak 2008, berapapun usia kamu, terlepas dari apapun jenis kelamin kamu, kalian belajar banyak banget di sejak 2008. Sorry by the way, aku rekam ini sebetulnya di tengah-tengah Mercury retrograde, dan oh my god, gangguan itu dari awal, dari aku buat video pertama untuk series ini, itu banyak banget gangguannya. Tapi ya, ini matching banget dengan energi Pluto yang akan masuk area third house kalian, teman-teman Sagittarius, terutama Sagittarius Rising, karena Pluto itu adalah planet yang mengontrol tentang transformasi ya, transformasi besar-besaran, death, rebirth, bagaimana cara kamu berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kamu, mengekspresikan pola pikir kamu, hubungan atau relasi kamu dengan tetangga atau orang-orang terdekat kamu, hubungan kamu di sosial media, bagaimana cara kamu membangun image yang bagus dalam aktivitas-aktivitas sosial kamu, dan bagaimana juga cara kamu memanfaatkan skill atau kemampuan untuk berkomunikasi kamu yang kamu miliki untuk mungkin mengedukasi orang lain atau ngajar orang lain, atau kamu gunakan untuk menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat gitu lah. Pengalaman-pengalaman yang sudah kamu alami, yang sudah kamu jalani, itu bisa jadi juga akan membuat kalian mungkin tertarik banyak hal baru, tertarik untuk mempelajari hal-hal baru, terutama hal-hal yang mungkin kamu rasa sempat aneh, awam, atau gak dekat sama kamu. Dan somehow
energi kalian di 2024 itu nanti ngingetin aku sama salah satu kejadian dalam hidupku sendiri, dalam hidupku pribadi yang jujur baru kejadian beberapa bulan lalu, gak sampai setahun. Tapi kalau kalian ngikutin misalnya akun pribadi aku atau akun kucing piaraan aku di Instagram, aku pernah cerita kalau misalnya sejak 2023 tuh aku punya kucing piaraan namanya Messi. Nah, karena aku piara Messi, dan Messi itu saat ini sebetulnya lagi dalam fase tahap penyembuhan diri dari FIP atau penyakit COVID kucing. Tapi tahun 2023, sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan punya caranya untuk mengajarkan ke aku kalau kita mau didengarkan, kita harus lebih dulu mendengarkan. Kita harus buka diri, buka hati, bukan berarti secara romantis ya, tapi kita harus buka diri untuk belajar banyak tentang komunikasi. Kenapa? Karena dari balik ke contoh kasusku, sejak Messi sakit, aku memberanikan diri untuk gabung ke salah satu grup, misalnya di sosial media, grup di WhatsApp terkait bagaimana cara penanggulangan atau penyembuhan kucing-kucing yang kena FIP. Nah, itu contoh kasus. Tapi kalian di 2024 nanti akan belajar banyak untuk mengevaluasi mana orang-orang yang worth keeping for, mana orang-orang yang berharga buat kamu, dan mana orang-orang yang keberadaan mereka tuh bisa mungkin menginspirasi kamu, kasih faedah buat kamu, kasih dampak positif buat kamu. Dan juga kalian itu aku rasa akan lebih aktif sih, jauh lebih aktif di sosial media, jauh lebih aktif. Mungkin kamu tertarik buat sering-sering nge-post atau sering-sering sharing, sering-sering ide kamu, atau kalian tertarik buat punya YouTube, jadi YouTuber, jadi content creator. Entah kamu aktifnya di media sosial mana, tapi kalian itu selama 2024 akan banyak mempertanyakan diri ke dirimu sendiri. What do I wanna say? Or what kind of messages do I wanna deliver to my audience? Kalau situasinya berkelanjutan, maksudku, misal kalian dihadapkan dengan rintangan atau dihadapkan dengan masalah, terus kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa insecure. Tapi kalau misalnya situasinya berkelanjutan, kalian di 2024 itu ibaratnya akan sadar kalau misalnya, ternyata cara aku berkomunikasi itu salah ya, cara mengekspresikan diri itu salah ya. Dan mungkin aku sangat ngerasa kuat ya, karena kebetulan aku juga dikelilingi dengan beberapa Sagi Rising yang punya Sagi Placement juga. Tapi kalian di 2024 itu akan lebih tertarik buat self improvement sih, mengusahakan segala cara untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Entah itu kamu memaksimalkan potensi kamu untuk berelasi, menjalin hubungan dengan orang lain, atau kamu lebih tertarik buat menggabungkan diri atau berkenalan dengan orang-orang yang sifatnya cerdas, orang-orang yang sifatnya ya bisa jadi teman diskusi, jadi teman sharing gitu loh. Dan percakapan kalian atau interaksi kalian itu sifatnya juga meaningful atau berkesan dan berharga. Dan ya, aku benar-benar ngerasa potensi untuk kalian jadi lebih aktif, jadi lebih komunikatif, jadi lebih pengen ngobrol, jadi lebih pengen sharing. Itu nyata banget sih nanti di 2023. Makanya aku bilang, perhatikan orang-orang yang kamu anggap sebagai friends, atau orang-orang memang sudah bersedia untuk percaya gitu loh dengan values kamu, dengan kualitas kamu. Ketika akhirnya Pluto trine dengan Jupiter di Gemini, aku rasa sangat mungkin ada perubahan terkait kamu tertarik untuk mengembangkan diri atau mengembangkan sayap dalam cara apapun di teknologi. Misal ya, aku bilang tadi, kamu mempelajari ilmu baru, hobi baru, bakat baru, talenta baru, gift ya, you just own your gifts, atau kamu belajar suatu hal baru di 2023. Tapi apa yang kamu pelajari itu nantinya di 2024 malah ilmu yang kamu dapatkan itu bisa sebutlah jadi jembatan yang menjembatani antara interaksi kamu dengan orang-orang yang kamu percaya, dengan orang-orang yang kamu sayang, dengan orang-orang yang kamu merasa nyaman bareng mereka. Dan
Mungkin kalian akan lebih aktif ya untuk menggunakan sosial media kamu, dan kamu lebih aktif untuk berusaha berkembang sih sebetulnya, mengembangkan diri. Ya, mungkin aku bisa rangkum 2024 buat teman-teman Sagittarius Rising itu adalah tahun penuh dengan growth dan expansion. Mungkin kalian jadi lebih aktif di internet atau di sosial media, atau kamu kalau tertarik buat bekerja sama atau jalin bisnis dengan saudara, siblings, kakak, adik, itu juga bisa. Potensinya ada. Kalian mungkin tertarik buat belajar tentang AI atau ChatGPT atau sesuatu hal tentang healing atau sesuatu hal tentang kesehatan yang nantinya kamu tahu apa yang kamu pelajari atau apa yang kamu eksplor itu bisa membantu orang lain dalam cara apapun. Tapi kalian mungkin akan jauh lebih tertarik untuk berani menyortir atau memilah dan memilih hubungan-hubungan mana yang sifatnya transformatif atau bisa membantu kamu bertumbuh, atau mana hubungan-hubungan yang sifatnya tuh kayak toxic atau terlalu demanding atau malah terlalu buat kamu capek. Mungkin kalian akan lebih tertarik juga untuk mempelajari hal-hal yang mungkin sifatnya kamu sempat anggap tabu. Misalnya kamu belajar astrologi, atau kamu jadi lebih aktif membahas tentang kesehatan organ reproduksi misalnya, atau kamu tertarik buat mempelajari hal-hal yang mungkin kamu gak pernah duga sebelumnya. Tapi yang aku betul-betul rasakan kuat adalah you guys are gonna be more communicative juga. Kamu akan lebih aktif berkomunikasi, dan itu bisa membuatmu merasa ingin bereksperimen dengan pengalaman-pengalaman hidupmu. Ini sama kayak Scorpio Rising sih lucunya. Cukup panjang pesannya menurut aku. But overall, secara menyeluruh, ini bagus sih menurutku, ini manis sih. Karena kalian akan belajar tentang pentingnya speaking up for yourself dan utilize your speaking skills mungkin, atau your habit dalam cara apapun. Oke, aku rasa ini semua yang perlu aku sampaikan terkait teman-teman yang punya Sagittarius Rising terutama, lalu Sagimun dan Sagisan. Dan transit Pluto di Aqua yang akan kena ke saat kalian itu dampaknya mungkin berasa banget tahun depan sampai 20 tahun dari sekarang, sekitar tahun 2043. Tapi ini bukan suatu hal yang perlu ditakuti, karena I really strongly feel like you guys may develop. Sangat mungkin kalian ibaratnya dalam prosesmu itu menarik hubungan-hubungan atau orang-orang yang lebih suportif buat kamu dalam cara apapun. Dan aku rasa cukup sekian dulu video kali ini yang ternyata panjang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like ya. Nantinya kalau di antara kalian juga ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. By the way, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.